Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Udin Otomotif teman-teman. Jadi kali ini kita bukan review, jadi udah pada tahu semua. Yang di belakang kita ini Carry 1000. Jadi ini rencana mau Udin Otomotif jual. Yang kemarin udah menemani perjalanan Udin Otomotif lebaran kemarin buat ke Solo, Pacitan, Pantai Layar, dan trip pertamanya itu ke Bandung teman-teman. Jadi udah tahu semua ini Carry ST100 sih teman-teman ya. Jadi Carry ST100 seperti ini. Jadi tahu semua teman-teman, dia menggunakan mesin yang legendaris banget. Jadi teman-teman menggunakan mesin yang legendaris F10A SOHC 4 silinder dengan cc 970 cc. Jadi dia bisa mengeluarkan tenaga 48 dk dengan torsi 75 Nm. Jadi udah tahu semua. Kalau masalah irit bahan bakar atau tidaknya relatif karena yang ini masih menggunakan karburator teman-teman. Jadi ini Carry ST100 yang tahun 2005 masih menggunakan karburator. Tapi ini udah PV teman-teman, jadi keluaran dari Indomobil langsung tanpa karoseri. Jadi ini tanpa karoseri. Untuk Carry yang pertama itu Carry Bagong teman-teman ya. Carry Bagong itu menggunakan lampu yang bulat. Jadi lampunya itu bulat dan penerusnya yang seperti ini menggunakan lampu yang kotak. Jadi lampu kotak ini pertama keluar itu masih dibuat oleh karoseri. Jadi ada karoseri Adiputro, Alexander, dan masih banyak karoseri Nusantara lainnya yang membuat mobil ini. Begitu tahun 2000 Suzuki melihat pangsa pasarnya yang begitu lumayan, jadi dia mengeluarkan satu gelondong seperti ini dengan yang 1,5 1500 cc. Jadi Indomobil dan ini yang 1000 cc dikeluarkan dengan tipe yang PV. Jadi tipe PV ini keluar dari tahun 2000 sampai 2005 yang versi karburatornya. 2005 pertengahan itu peralihan ke 2006 itu udah menggunakan injeksi. Tapi sayangnya begitu 2006 ke atas yang seri ini udah nggak begitu laku karena pertama kalah desain dengan yang 1.5. Jadi 1.5 itu 2006 ke atas itu mulai laku teman-teman ya. Jadi seperti ini kondisinya. Lanjut kita lihat bagian muternya teman-teman. Nah untuk bagian belakangnya seperti ini teman-teman, Carry PV 1.0. Jadi oh ya ini untuk surat-suratnya karena Udin Otomotif kemarin dapat dalam keadaan terbengkalai selama 2 tahun lebih. Jadi tahun 2019 ini pemilik aslinya telah berpulang ke rahmatullah, jadi telah meninggal tahun 2019 sampai 2022 kemarin Udin Otomotif derek. Mungkin yang buat subscriber udah tahu semua, dan dimasukkan bengkel itu surat-suratnya hanya ada ini KTP pemilik dan STNK itu pembayaran terakhirnya udah difotokopi juga sama pemilik yang sebelum meninggal itu tahun 2019 pajak terakhirnya. BPKB-nya ada, STNK-nya fotokopi ada, KTP ada. Jadi kalau buat teman-teman yang berminat, ini nanti kita kasih semua, nggak usah balik nama jadi teman-teman ya. Untuk yang daerah luar Jawa kalau mau dikirim juga bisa, tapi ongkosnya ditanggung sama pembelinya teman-teman. Jadi ini mobil siap banget keluar kota, mau seluruh Jawa bisa diantar asal ongkos kirimnya cocok. Untuk harganya Udin Otomotif mau buka di harga 30 juta teman-teman. 30 juta. Pajak mati 2019, STNK-nya hilang teman-teman karena nggak ketemu dicari. Tapi ada fotokopi STNK-nya, ada BPKB dan ada KTP-nya teman-teman. Untuk mobil ini Carry tipe 1000 udah pakai 5 pintu teman-teman ya. Jadi pintunya ada 5 dan bagian belakang hadap-hadapan seperti ciri khas Carry yang 1.5 pun hadap-hadapan seperti ini teman-teman. Untuk Udin Otomotif yang tingginya 173 cm mau jajal duduk teman-teman ya. Nah ini kita mau jajal duduk teman-teman. Nah ini buat di bagian belakang seperti ini. Jadi 173 cm itu seperti ini teman-teman. Ini belakang bisa buat 4 orang. Bisa buat 4 orang dewasa. Tapi dengkul bisa beradu teman-teman. Jadi dengkul beradu. Dan ini aslinya ban serepnya ini nggak di sini, tapi di bawah sebelah kanan. Tapi karena angkurnya nggak ada, briket ban serepnya nggak ada, jadi kita taruh sini.
Untuk dongkrak juga nggak ada, dari pertama kita ambil dongkrak nggak ada, cuman kunci roda ada teman-teman. Jadi bangkunya seperti ini, ada depan. Lanjut kita ke bagian tengahnya. Jadi kita review dari belakang. Nah, buat di bagian tengah ini juga joknya seperti ini, nggak ada sandaran kepala teman-teman buat di bagian penumpang. Maklum karena masih mobil niaga teman-teman ya, jadi buat senderan kemarin nggak bisa, hanya seperti ini. Untuk bagian kaki penumpang lapang banget, tapi yang Udin otomotif rasakan ya guncangannya teman-teman ya, karena ini masih menggunakan per spring, jadi guncangannya tuh terasa banget ya, seperti teman-teman. Jadi ini ada lampu juga, lampu baca buat penumpang dan lampu baca untuk supir. Lanjut kita ke bagian depan. Untuk teman-teman, buat kondisi joknya seperti ini. Jadi kondisi jok seperti ini udah dilapisin sama kulit teman-teman ya. Tapi jok aslinya juga sepertinya udah dijahit juga. Ini bisa dilipat juga teman-teman. Untuk karpetnya masih karpet dasar bawaan aslinya, karpet ludruk. Jadi kondisi seperti ini. Lanjut ke bagian depan. Nah ini teman-teman, buat di bagian depan seperti ini, nggak ada yang bisa dibanggakan dari Suzuki ST100 teman-teman ya. Jadi setirnya ini mirip dengan setir carry yang 15 atau 1500 cc, ini udah hampir mirip, bahkan sama nih buat teman-teman ya. Jadi berbeda dengan yang keluaran di bawah tahun 2000. Dan ini bagian speedometer cuman ada kecepatan, tapi nggak ada tachometer, ada jarum bensin dan temperatur, sama odo trip aja teman-teman. Bagian atas juga sunvisornya juga, kalau kita pakai Udin otomotif yang tingginya 173 itu nutupin jalan teman-teman ya. Jadi nutupin jalan, pandangan ke depan jadi sedikit, tapi berguna juga kalau buat panas ya, mau nggak mau biar nggak silo teman-teman ya. Bagian ini juga ada lampu baca, dan ini ada kaca buat melihat penumpang belakang. Itu kalau yang buat kita jalan, pas posisi jalan ini getar-getar gini teman-teman. Enak banget. Jadi dashboardnya seperti ini, udah familiar banget karena ini juga buat angkot, puluhan tahun buat angkot dan terkenal dengan mesinnya yang bandel teman-teman. Untuk bagian audio seperti ini teman-teman, Udin otomotif pasang sendiri. Ini kita dengerin suara mesinnya. Jadi ini sekali starter langsung jreng nih teman-teman. Oh, langsung nyala. Klakson. Ciri khas carry teman-teman ya. Untuk yang dingin, mau dingin apa enggaknya pakai kipas. Karena AC-nya kemarin sempat dipakai untuk mudik teman-teman, itu diisi freon, tahan 1 bulan, AC-nya kembali nggak dingin lagi. Jadi bengkel AC bilang itu masalah di pipa-pipanya itu ada yang bocor teman-teman, jadi nggak dicek, mau dijual begini aja. Jadi untuk detail bodinya sama kolong-kolongnya sekarang kita muter, kita keliling bodi seperti apa. Tapi kita lihat dulu mesinnya nih di bawah seperti apa, kita buka joknya. Lanjut kita buka joknya dan kita starter ulang biar teman-teman semua tahu suara mesinnya. Nanti teman-teman di bagian mesinnya yang sebelah kiri penumpang dan sebelah kanan supir kita mau starter dulu. Ini suara rotaknya teman-teman ya. Jadi untuk yang mobil masih pakai rotaknya pasti bunyi. Untuk yang rotaknya normal seperti ini. Jadi baru kita starter, kalau suaranya udah tek 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 seirama gitu baru kita starter. Karena kalau suaranya belum berirama pasti di starternya susah teman-teman ya. Tekniknya biar starternya gampang, begitu suaranya belum selangsam seperti ini, tek 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 seperti itu harus kita injek-injek gas sampai suaranya langsam seperti ini baru kita starter. Jadi langsung jreng karena mesinnya masih normal teman-teman ya. Untuk bagian kiri Udin otomotif udah ganti kabel-kabel busi. Kabel businya udah kita ganti 1 set. Jadi seperti ini bisa dideketin. Untuk mesin sehat, temperatur juga aman teman-teman ya. Suara mesin garing teman-teman. Dan nomor rangka juga masih utuh. Nomor rangka di sini masih utuh. Kebanyakan Suzuki Carry itu nomor rangkanya itu udah pada kropos teman-teman ya. Tapi ini masih utuh.
Jadi seperti ini, mesinnya juga garing halus. Yang bagian kanan udah ada kompresor AC juga teman-teman ya. Ada kompresor AC, filter udara, dan sebagian bagian kirinya itu mesin. Lanjut kita mau keliling bodi. Bodinya seperti apa dan kondisi bodinya seperti apa. Ciao. Nah, udah lihat dalamnya semua teman-teman. Jadi sekarang kita mau cek keliling bodi mobil ini kondisinya seperti apa. Seperti ini teman-teman. Jadi belum pernah cat ulang dari tahun 2005 karena ini parkirnya di dalam garasi. Jadi catnya ini masih original teman-teman. Masih original semua. Bagian bumper juga masih original. Ini jadi kacanya juga masih original. Lampunya juga dari bawaan barunya karena jarang jalan malam. Jadi mobil ini juga tadinya bekas dipakai sama orang tua. Jadi orang tua itu cuman buat antar jemput anaknya ke sekolah teman-teman ya. Jadi masih terawat banget. Atasnya juga dia masih kaleng teman-teman. Jadi bagian atasnya juga kaleng semua. Masih original. Bagian kiri sekarang teman-teman, bagian kiri seperti apa? Untuk bagian kiri ini ada lecet sedikit teman-teman. Jadi ini bekas kayak menghantam tiang ya teman-teman. Tapi belum pernah dicat ulang. Masih originalnya. Untuk ban ini tebel banget karena baru diganti kemarin sebelum ke Jawa teman-teman, lebaran kemarin. Jadi belum ada 2 bulan nih ban ganti. Yang bagian depan masih tebel banget bannya, GT Radial. Itu kemarin beli murah karena ringnya ring 12 itu harga 350 satu ban. Mundur ke belakang bagian pintu penumpang ada lecet sedikit, tapi masih wajar karena mobil udah umur juga teman-teman. Dan ini terutama buat mobil-mobil tua nih biasanya kropos di bagian sini teman-teman. Talang air. Tapi ini talang airnya masih rapi banget listnya. Di bagian atas juga tuh semuanya kaleng, belum ada dempulan, belum ada kropos. Ini masih originalnya. Untuk bagian ban belakang masih layak teman-teman. Bagian belakang bannya masih layak, merek Bridgestone Tekno. Jadi Bridgestone Tekno ring 12 juga. Ini masih tebel banget bannya. Lanjut ke bagian belakang. Nah, ini untuk bagian belakang teman-teman. Oh ya, itu knalpotnya kita suruh gas-gas dulu. Masih keluar air jadi teman-teman. Kita suruh gas-gas ombor dulu. Berapa menit tuh? Nah, jadi udah kita gas-gas. Knalpotnya masih keluar air teman-teman ya. Dan baunya juga nggak begitu sangit, masih stabil. Jadi untuk mesin sehat. Bagian belakang juga seperti ini nih, list talang airnya juga masih rata teman-teman, rapi ya, belum ada kropos. Belum ada dempul juga. Masih aman. Tapi ini ada bagian yang lecet-lecet di bagian bumper ini. Tapi masih batas kategori wajar. Untuk platnya ini 2025 kita ketrek teman-teman ya, aslinya pajaknya itu 2019. Mohon maaf Pak Polisi karena dananya berkurang. Nanti insya Allah untuk pembeli selanjutnya bisa diperpanjang. Bagian kanan kita lanjut ke bagian kanan. Oh ya, untuk lampu rem kita cek nyala semua teman-teman ya. Lampunya kita cek semuanya nyala. Ini kita cek dulu. Nah, ini teman-teman kita lihat di bagian belakang rangkanya itu masih aman semua teman-teman ya. Jadi rangkanya masih aman, nggak ada kropos. Bagian tangki-tangki juga masih aman nih, nggak ada rembesan teman-teman ya.
bagian tangki nggak ada rembesan, bagian rangka kanan juga masih aman, nggak ada yang keropos. Lanjut kita ke bagian rangka samping kiri. Rangka samping kiri kita lihat, bagian rangka samping kiri itu yang bagian rodanya kita lihat tuh masih utuh semua, bagian roda utuh semua, nggak ada keropos. Bagian bawahnya tuh kita lihat nggak ada yang keropos teman-teman ya. Untuk bagian ini teman-teman yang ada rembesan tuh di bagian yang gearbox. Jadi ini kalau nggak salah nih packing gearboxnya ya teman-teman. Packing gearboxnya ada rembes. Tapi kalau untuk mesin kering, jadi ini ada rembesan oli di packing gearbox. Untuk rangka utuh semua, nggak ada keropos. Kita ke bagian depan. Bagian depannya ini yang di roda bawah kiri penumpang udah dipelingkut semua. Ini bagian bawahnya, depan bawah kiri. Depan bawah kiri seperti itu. Kita ke depan bawah kanan. Depan bawah kanan kemarin ini udah diganti box setirnya teman-teman ya. Karena box setir bawahnya itu udah long chair. Ini harga 2.900.000. Ini untuk yang freon AC teman-teman ya. Freon AC ini bagian depan bawah ke bawah kiri. Sekarang bawah kanan teman-teman di bawah kanan. Yang bagian roda pengemudi juga masih aman. Roda depan, sasis depan, lanjut ke bagian bawah kanan juga masih aman semua. Ini tempat aki teman-teman, tempat aki itu yang rembes tadi itu teman-teman. Box gearbox ya teman-teman, gearbox. Kalau bagian mesin aman. Sasis aman semua sampai belakang. Nah jadi seperti itu teman-teman, udah lihat semua kondisi mobilnya seperti apa. Dan 30 juta itu masih nego sewajarnya aja teman-teman, yang nggak nego sadis. Ternawar-nawar 20 juta 20 juta ya mending cari mobil yang lainnya teman-teman. Jadi 30 juta nggak nego sadis, nego sewajarnya aja. Jadi buat yang PHP mendingan minggir dulu. Jadi ini mau dijual karena buat modal usaha, buka 30 juta. Minusnya yaitu surat STNK nggak ada, pajak mati teman-teman ya. Pajak mati dari 2019. Pajak mati dari 2019 dan bagian transmisi itu ada gearboxnya, ada rembesan oli. Jadi PR-nya itu aja. Dan AC-nya itu jadi ada kendala, ada bocor karena setiap kita isi freon 1 bulan habis. Jadi sekian teman-teman buat yang nonton, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Akhir kata, Rundun Otomotif pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.